yang Tuhan percayakan. Kami percaya ada ide-ide baru, ada ide-ide brilian yang langsung dari Tuhan sendiri untuk membangun Provinsi Papua Tengah, dan Papua Tengah akan menjadi provinsi percontohan untuk seluruh tanah Papua. Acara ini kami serahkan mulai hari ini tanggal 13 sampai 14 Mei 2024 dalam pimpinan Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah membawa kita di dalam doa. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya mari kita dengarkan laporan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah kepada Bapak Jul Ediwai Esos. Disilakan. Laporan Kepala Bapeda pada musyawarah perencanaan pembangunan daerah dengan Bapeda rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJMD tahun 2025-2045 Provinsi Papua Tengah. Yang terhormat PT Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau yang mewakili Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang kami hormati Ibu Pejabat Gubernur Papua Tengah, Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, para staf ahli dan asisten Sekda Provinsi Papua Tengah, para Kepala OPD Provinsi Papua Tengah, para Bupati Sekabupaten di Provinsi Papua Tengah, undangan yang sempat kami sebutkan dan berkesempatan hadir dalam acara ini. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, ulangi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia sehingga kita dapat hadir pada pembukaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah dalam rangka pelaksanaan penyusunan dokumen RPJPD Provinsi Papua Tengah tahun 2025-2045 dalam keadaan sehat dan baik. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya perkenankan kami melaporkan penyelenggaraan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan daerah sebagai berikut. 1. Dasar hukum. Undang-Undang 25 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah, 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi musrembang daerah, tata cara evaluasi perencanaan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Maksud dan tujuan pelaksanaan penyelenggaraan musrembang RPJPD tahun 2025-2045 Provinsi Papua Tengah tahun 2004 ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan dalam rangka penyempurnaan rancangan RPJPD Provinsi Papua Tengah tahun 2025-2045. Musrembang Provinsi Papua Tengah tahun 2024 ini dilaksanakan secara langsung pada hari Selasa, hari Senin dan Selasa tanggal 13 dan 14 bertempat di Aula Kantor Gubernur, sedangkan untuk desnya bertempat. Peserta musrembang terdiri dari seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah, seluruh perangkat daerah di kabupaten di Provinsi Papua Tengah, serta tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan akademisi yang kami undang. Agenda pokok meliputi 1. Sambutan dan pembukaan oleh PJ Gubernur Papua Tengah. 2. Penyampaian materi oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri. Penyampaian materi oleh Menteri PPN Kepala Bappenas. Penandatanganan berita acara, nota kesepakatan dan penutup. Tamu undangan dan para hadirin sekalian, kami atas nama penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dan kontribusinya, juga atas partisipasi aktif Bapak Ibu sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Mohon maaf bila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Sebelum kami mengakhiri, Ibu Gubernur dapat kami laporkan di slide belakang kami ada pergerakan yang berkenaan dengan RPJP dari masing-masing kabupaten yang sudah bergerak hasil asistensi kami, dan ini menjadi pembagian konfirmasi yang perlu juga pada kesempatan ini kami tegaskan ulang buat kabupaten-kabupaten kita biar seirama memanfaatkan waktu durasi 20 tahun itu, start pelaksanaan dokumen itu mulai dari 2025 sampai 2045. Untuk itu setiap tahapannya yang masih merah sesegera mungkin sudah bisa harus hijau, sehingga itu juga menjadi satu kolegial provinsi dan kabupaten-kabupaten di bawah provinsi bersama-sama menyelesaikan dokumen RPJPD-nya. Demikian yang boleh dilaporkan. Selanjutnya mohon berkenan Ibu PJ Gubernur
Papua Tengah memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi penyelenggaraan Musrembang Provinsi Papua Tengah tahun 2024. Terima kasih, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi. Selanjutnya Bapak Ibu tamu hadirin, marilah kita dengarkan sambutan penjabat Gubernur Papua Tengah sekaligus membuka Musrembang RPJP di Provinsi Papua Tengah tahun 2025-2045. Yang terhormat kepada Dr. Rika Haluk Esos MM, disilakan. Shalom. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, atau yang diwakili mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini sedang mengikuti daring. Yang saya hormati Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang juga sedang mengikuti acara-acara daring. Yang saya hormati para bupati dari 8 kabupaten seprovinsi Papua Tengah. Saya tidak tahu apakah panitia buat secara daring atau ada yang mewakili. Yang saya hormati para staf ahli gubernur, asisten sekda, kepala biro dan kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi Papua Tengah. Yang saya hormati para kepala Bapeda Provinsi Papua Tengah, semua sudah hadir. Kepala Bapeda ini sudah ya. Mari kita berdoa. Yang saya hormati tokoh agama satu saja, Bapak Pendeta yang sudah menyampaikan doa untuk kami. Mari kita berdoa. Ada tokoh pemuda? Tidak ada ya. Tokoh masyarakat tidak diundang juga. Yang saya hormati serta segenap tamu undangan dan para jurnalis, ini lebih khusus di tengah-tengah kita ada juga Pak Rektor yang selalu berikan kontribusi untuk kami. Mari kita terus. Ini satu-satunya universitas Rektor Usmi andalan di Provinsi Papua Tengah yang dapat menampung semua SDM saudara-saudara kita. Saya banyak dengar dari Pak Rektor, hampir anak-anak kita atau pegawai negeri atau masyarakat di Papua Tengah yang tidak punya biaya, yang tidak bisa diakomodir oleh universitas di mana di Indonesia atau di Provinsi Papua di Uncen, ini ada satu-satunya ada di Usmi. Mari kita lihat hampir pegawai kita yang ingin memperbaiki nasib ini, beliau memperbaiki. Tidak bayar SPP pun, sampai selesai pun masih diberikan toleransi sampai tahun kapan pun. Ini yang saya suka. Ya, dari Pak Rektor selalu memberikan kontribusi kepada kita semua.
Sebagai umat yang beriman, pertama-tama saya mengajak kita semua untuk selalu mengucap syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa merasakan kenikmatan, kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau RPJMD Provinsi Papua Tengah tahun 2025 tahun 2045. Kita semua berharap dalam proses pelaksanaan rangkaian Musrembang RPJMD Provinsi Papua Tengah tahun 2025-2045 ini mampu menghadirkan proses perencanaan pembangunan yang efisien, efektif, prinsip partisipasi dan akuntabel, sehingga bermuara pada tercapainya dokumen perencanaan yang semakin berkualitas. Pak Ketua, ini kegiatan melaksanakan berapa hari? 13 dan 14. 2 hari saja kita bicara untuk 20 tahun ke depan ya. Apa cukup tidak? Nanti direnungkan 2020 sampai 2045. Kita menghasilkan apa perencanaan dengan 1-2 hari dengan komponen masyarakat yang tidak lengkap. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pelaksanaan Musrembang ini sangatlah penting karena merupakan bagian dari tahapan penyusunan RPJMD sesuai jadwal RPJMD tahun 2025 tahun 2045 yang akan ditetapkan pada awal bulan Agustus 2024. Bahwa penyusunan RPJMD Provinsi Papua Tengah telah diselaraskan dengan dokumen RPJPN tahun 2025-2045 serta dikonsultasikan rancangan awal RPJMD Provinsi Papua Tengah tahun 2025 tahun 2024. Ya, saya ekspresi sedikit di bagian ini. Urut-urutannya saya pikir sudah jelas ya Pak. Dokumennya sudah dikonsultasikan. Ya, saya harap ini kualitas dokumennya, visi 2025-2045 harus benar-benar kualitas dan visi kita benar-benar harus bisa kita pastikan. Prosedurnya saya pikir sudah jelas Pak Kepala Bapeda sudah lakukan, sudah konsultasikan. Ya, mudah-mudahan draft konsultasi itu juga diinput secara bottom up ya, dari bawah, aspirasinya dari masyarakat, apa masyarakat inginkan mewakili. Ya, kita belum ada DPR, tetapi yang mudah-mudahan ke depan ini harus dalam perencanaan nanti dipikirkan secara baik. MRP harusnya kita libatkan, DPR harusnya kita libatkan ya. Jadi saya harap ini harus benar-benar memanfaatkan momentum ini lebih baik ya. Kalau memang pada kesempatan ini kita tidak libatkan masyarakat, representatif untuk dan seterusnya, karena mereka lah yang akan menikmati hal ini. Jadi harus benar-benar kita bottom up, harus dari bawah aspirasinya, jangan dibasah di belakang. Saya tidak mau keinginan birokrasi atau top down dari atas turun. Tapi aspirasi ini untuk perencanaan di 2045 akan kita dapatkan Pak Bapeda, bonus demografi ya secara nasional. Jadi secara nasional sudah diurutkan dari pusat sampai di daerah, jangan sampai kita keluar. Siapapun pimpinan yang akan datang harus pada koridor yang sudah ditentukan secara RPJMN nasional. Jangan kita di daerah buat sesuai dengan keinginan kita, ya. Daerah itu RPJMN itu Bapak harus sosialisasikan supaya semua memahami Indonesia ke depan di 2045 untuk bonus demografinya apa yang harus kita kerjakan dari sekarang. Itu yang harus dipahami dulu. Jadi kita 8 kabupaten dengan provinsi sudah punya garis, sudah punya
benang merah dari pusat sampai di daerah. Seharap itu dipahami, nanti di Bapeda bisa menjelaskan secara baik program-program nasional untuk 2045 itu apa saja. Kemudian kita kembangkan dengan komitmen dan perencanaan kita di daerah. Itu yang paling penting Pak Bapeda untuk diperhatikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pelaksanaan musrenbang ini sangatlah penting karena merupakan bagian dari tahapan penyusunan RPJMD sesuai jadwal RPJMD tahun 2025, tahun 2045 yang akan ditetapkan pada awal bulan Agustus tahun 2024, bahwa penyusunan RPJMD Provinsi Papua Tengah telah diselaraskan dengan dokumen RPJPM tahun 2025 tahun 2045 setelah telah dikonsultasikan rancangan awal RPJMD Provinsi Papua Tengah. Penyempurnaan dokumen perencanaan RPJMD Provinsi Papua Tengah tahun 2025 tahun 2045. Adapun Provinsi Papua Tengah telah merancang visi RPJMD tahun 2025 tahun 2045, yaitu terwujudnya Papua Tengah adil, berdaya saing, maju dan berkelanjutan. Saya ulangi lagi ya. Adapun Provinsi Papua Tengah telah merancang visi RPJMD tahun 2025-2045, yaitu terwujudnya Papua Tengah yang adil, berdaya saing, maju dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi Provinsi Papua Tengah tersebut dan untuk memberikan arah dan fokus provinsi program yang akan dilaksanakan, maka ditetapkan 8 misi Provinsi Papua Tengah. Yang pertama, mewujudkan transformasi sosial dengan memantapkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Yang kedua, mewujudkan transformasi ekonomi dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Yang ketiga, mewujudkan transformasi tata kelola dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Yang keempat, memantapkan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum serta stabilitas daerah. Yang kelima, memantapkan ketahanan sosial, budaya dan ekonomi yang berkelanjutan. Yang keenam, mewujudkan pembangunan wilayah yang adil dan merata dengan meningkatkan aksesibilitas infrastruktur wilayah. Yang ketujuh, mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, terutama pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan tertentu. Yang kedelapan, mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah. Ini adalah 8 misi Provinsi Papua Tengah. Ini biasanya kalau kita buat tesis, kita buat proposal, tesis, kemudian skripsi dan disertasi, skripsi, apa lagi? Itu ya. Disertasi itu untuk yang S3, saya pikir sudah tahu, Pak Rektor sudah tahu. Teman-teman yang sudah di S3 pasti sudah tahu apa itu disertasi. 9 langkah yang harus dilalui, menguji hipotesis dan seterusnya. Nah, mungkin yang masih S1, S2 itu S2 tesis ya, S2 tesis, yang S1 itu skripsi. Jadi ada penjenjangan. Saya pikir 8 misi prioritas Papua Tengah ini perlu diuji nanti Pak Rektor dengan Pak Kepala Bapeda, staf ahli dan
teman-teman, kita perlu uji 8 misi Provinsi Papua Tengah. Ini masih hipotesis. Saya harap ini hipotesis yang bisa menjawab sepanjang jalan, ya, sepanjang jalan 20 tahun nanti. Apakah ini benar-benar bisa sesuai dengan tadi apa tema kita tadi? Apakah sudah menyangkut hajat hidup orang banyak? Ya pasti kalau sudah ada pemilihan gubernur pasti akan disesuaikan dengan visi gubernur dan lain-lain. Tetapi prinsip daripada perencanaan pembangunan itu tidak bisa berubah. Siapapun pimpinan datang harus menyesuaikan dengan garis-garis dokumen yang sudah disiapkan. Jadi ini memang harus benar-benar dokumennya harus benar-benar harus kualitas bagus. Kita memiliki visi, kita menjadi orang yang visioner. Walaupun kita sudah ada, tapi dokumen perencanaan yang sudah disiapkan itu tetap akan dilaksanakan. Jadi saya harap ini 2 hari ini betul-betul nanti kepada Bapeda dengan semua teman-teman, khusus Bapeda dari kabupaten harus benar-benar bisa membuat perencanaan 2025 sampai 2045 yang bisa menjawab tantangan kita di Provinsi Papua Tengah. Keberhasilan pembangunan Provinsi Papua Tengah 20 tahun ke depan merupakan perwujudan dari visi Provinsi Papua Tengah yang harus didukung oleh yang pertama komitmen dan kepemimpinan pemerintah provinsi yang kuat dan demokratis. Yang kedua, konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah provinsi. Ya, ini dukungan, ini bahasanya cukup. Ya, saya ini kita pahami ini. Keberhasilan pembangunan Provinsi Papua Tengah 20 tahun ke depan merupakan perwujudan dari visi Provinsi Papua Tengah yang harus didukung oleh yang pertama tadi komitmennya. Jangan sampai hari ini kita tidak komit lagi untuk melaksanakan komitmen dari kepemimpinan pemerintah. Ya Bapak Ibu semua, kita yang hadir, kita yang menulis, kita yang merencanakan generasi muda kita ke depan, kita juga harus kawal, kita juga yang harus menggolkan tujuan-tujuan visi ini. Kemudian yang kedua adalah konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah provinsi. Konsistensi sesuatu yang kita sudah buat hari ini, kita harus konsisten sampai di 2045. Saya pikir Bapak Ibu sudah tahu semua, saya cuma mengingatkan saja. Kadang-kadang kita banyak urusan dari kita tidak konsisten, kita lupa apa yang kita rencanakan, kita tidak bisa melaksanakan. Sehingga uang kembali ke kas negara terus. Penyerapan tidak sampai pada apa yang kita rencanakan. Ya, cara begitu ya. Mungkin kepala dinas semua tidak ada senyum-senyum. Bagaimana? Ada masalah kan? Iya Pak. Kita harus konsisten. Kita harus komitmen apapun situasinya. Mau ditegurkan, mau diapakan, selalu harus konsisten. Jangan harap, oh hari ini ibu yang pimpin, nanti besok Bapak datang lagi, kita coba sifat lagi, nggak bisa. Teorinya ini sudah, saya baru tadi kasih nasihat mereka, siapapun yang datang, ini berlaku standar. Jadi harus tetap semangat, konsisten, ya. Dimarah-marah itu biasa, ditegur, tujuannya untuk baik semua. Tidak ada pimpinan yang menaruh dendam dan benci, tapi kita ingin semua baik. Saya harap supaya kita tetap komitmen dengan perencanaan yang kita buat. Kita harus komitmen dengan dan konsisten dengan apa yang sudah kita rencanakan. Perkas kalau kita sudah buat triwulan ini keluar sekian, triwulan ini keluar sekian, harus konsisten dong, komitmen. Inilah
ulama kita ya. Apa yang kita rencanakan kadang-kadang kita tidak komen, kita tidak konsisten. Akhir tahun tuh kembali ke kas negara, uang yang harusnya bagi ke masyarakat, ya toh? Ya kita jujur mengakui lah, jangan kita sembunyi-sembunyi. Bagaimana? Itu dosa besar kita lakukan. Jadi uang yang negara sudah kasih untuk kita realisasikan untuk masyarakat itu, kita harus komit, kita harus konsisten, kita harus fokus. Triwulan berapa dan kas saya sudah harus keluarkan, itu semua kita sudah rencanakan. Ini orang biasa bilang, nah kita di sini biasanya jam karet, biasanya kita tidak konsisten. Orang bangga-banggakan orang bule biasanya, betulkah tidak? Iya ya. Karena kalau orang barat boleh biasa konsisten, komitmen apa yang dia lakukan, dia rencanakan tuh apa dia laksanakan. Loh, apa bedanya? Ibu sekuan, ibu tidur kenapa? Ada kesibukan? Ya. Nanti besok ibu akan ada tantangan setelah DPR masuk. Ini saya bicara hari ini untuk semua. Jadi kita harus komit, kita harus konsisten, ya. Apa yang kita susun hari ini, tidak ada bedanya antara kita dengan orang di luar. Kita sama-sama manusia. Cuma sifat kita yang harus kita rubah, mindset kita, pola pikir kita. Apa yang kita susun, kita rencanakan harus kita laksanakan. Seperti itu. Itu yang saya harap. Karena itu yang saya lihat. Saya harap semua sebagai Bapeda, baik provinsi maupun kabupaten, harus komitmen dan konsisten. Merencanakan sesuatu yang bisa kita lakukan. Kita punya visi. Visi bukan biasa-biasa. Visi harus luar biasa di Papua Tengah. Cara seperti itu. Saya kemarin jalan-jalan di tempat yang kita buka untuk pusat pemerintahan itu, saya sampai menangis, saya keluar air mata. Dengan kita bisa memiliki lahan luas yang luar biasa hari ini, pekerjaannya itu, ya saya apresiasi ya Pak Karisma, terima kasih. Ya, saya lihat luar biasa. Nanti bapak-bapak nanti silakan jalan ke sana. Saya lihat belum ada pusat pemerintahan di Papua ini yang bisa menggambarkan pusat-pusat pemerintahannya bagus. Papua Tengah kalau bagus, ini akan sama dengan program nasional IKN ke depan. Papua Tengah akan menjadi Papua baru ke depan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, nanti kita akan pergi berkunjung ke sana. Bapak-bapak akan lihat, dan disitulah bapak-bapak akan mendapatkan inspirasi tentang Papua Tengah ke depan. Luar biasa. Saya sudah share di WA Group, tapi tidak ada respon. Jadi saya bilang, oh ini tidak tahu mereka sudah tahu kah, atau marah kah, atau apa. Tapi Anda harus bangga. Ini legasi untuk bapak-bapak semua. Ya. Terima kasih saya. Kalau kita bisa lihat Papua Tengah dengan perencanaan plan yang bagus 2045 demo bonus demografi pasti kita akan dapat. Kalau saya tidak di sini, Bapak Ibu masih di sini, ya saya pikir kebanggaan di Bapak Ibu semua. Kalau Bapak pergi lihat sana, Bapak akan bangga, akan terheran-heran. Sama dengan bisa kita sampaikan, siapa yang bekerja dengan jujur dan takut akan Tuhan di tanah ini, dia akan melihat satu tambahan yang baik. Saya bisa bayangkan kantor gubernur Papua hari ini, tempatnya sempit sekali, pengembangannya sudah susah kantornya. Ya, saya pikir Papua baru ini akan menjawab visi Papua baru ke depan secara nasional. Keberpihakan kepada masyarakat, terutama penduduk asli Papua. Ya, ini saya pikir penting juga. Ini bukan diskriminasi, tetapi bagaimana kita prioritaskan, karena banyak masyarakat kita yang masih ada memanfaatkan, ya, orang tua kita ini masih belum sejahtera. Yang keempat, peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan.
Ini juga belum kita terlalu lihat melaksanakan. Saya harap ini Bapak-Bapak Kepala Dinas harus lebih giat untuk melaksanakan. Kemudian komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pelaksanaan LPJPD Provinsi Papua Tengah. Saya pikir komitmen pemerintah pusat tidak perlu kita ragukan. Yang justru dipertanyakan adalah komitmen kita, pemerintah daerah, baik di provinsi maupun kabupaten. Begitu ya. Saya biasa lihat kalau nasional sudah dokumen sudah jalan. Tinggal revisi mungkin program-program kerjanya saja. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian sebelum mengakhiri sambutan saya ingin Kepala Bapeda ini pretesi. Saya juga belum tahu RPJPD itu apa itu. Parlemen. Yes, izin Gubernur, penjelasan dari singkatan itu rencana pembangunan jangka panjang daerah. Sekian. Rencana pembangunan jangka panjang daerah itu dalam bentuk apa? Izin Ibu 20 tahun. 20 tahun. Dalam dokumen PJPD. perencanaan secara makro ya. Iya, menyampaikan. Ya, Bapak harus jelas. Yang terdiri dari visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan dalam jangka waktu suatu daerah dalam jangka waktu 20 tahun dan untuk durasi pengukurannya per 5 tahun yang itu dituangkan dalam RPJMD. ya. Iya, saya harapnya kalau Bapeda. Ini saya Bapak Bapeda, saya cek dulu. Bapeda Nabila ada hadir. Terima kasih. Pak Bapeda langsung ya. Terima kasih mic ya. Bapak silakan berdiri. Ya, perkenalkan nama Bapak saya perkenalkan. Baik, terima kasih. Kepala Bapeda Nabire, nama Mokaya. Terima kasih. Sebagai apa Pak? Kepala Bapeda. Oh, mari kita beratus. Terima kasih. Silakan dulu Bapak. Siap, terima kasih. Ya, Kepala di Bapeda Doliai ada. Silakan perkenalkan. Izin Ibu, Pak Kepala Bapedanya ada kegiatan keluar dan saya yang mewakili adalah Kepala Bidang Sosbud. Kepala bidang ya? Ya. Ya, terima kasih. Nama Ruben Madai. Oke, terima kasih banyak. Silakan duduk. Ya. Kepala Bapeda DIY ada. Silakan. Izin Kepala Bapeda Kabupaten Liai, dia lagi perjalanan menuju ke sini. Saya mewakili Kepala Bidang Sosbud di Kabupaten Liai. Nama saya Robert Doai. Iya, terima kasih. Dari Sosbud. Kemudian Kepala Bapeda Paniai. Izin Ibu, Kepala Bapeda tidak hadir saat ini karena ada kegiatan yang lain, sehingga kami ditugaskan saya sebagai sekretaris atas nama Nerius Pakage. Terima kasih. Terima kasih.
kemudian Kepala Bapeda Puncak Jaya. Ada? Tidak ada. Kepala Bapeda Puncak tidak ada lagi. Kepala Bapeda Intan Jaya. Silakan Pak. Mohon izin Ibu Gubernur, Ya. rekan-rekan, nama saya Panituran Sihaan, Kepala Bapeda Kabupaten Intan Jaya. Saya hadir di sini beserta staf saya, SPM 3 dan sekretaris. Ini merupakan satu keseriusan bagi kami untuk mengadopsi bagaimana perencanaan pembangunan 2 tahun ke depan. Terima kasih, Bu. Iya. Berarti yang hadir Kepala Bapeda adalah Kepala Bapeda Nabire dan Kepala Bapeda Intan Jaya. Selebihnya adalah mewakili. Ya, ini Kepala Bapeda harus berikan kepastian bagaimana bisa menyerapnya. Ya. Ya. Oh iya, Kepala Bapeda Mimika ada? Tidak ada? Tidak ada? Pasti tidak ada. Iya, jadi saya masih lakukan ini. Apakah LPJMD kita ini bisa connect atau tidak? Dari pusat, daerah, provinsi sampai kabupaten. Jangan sampai buat jalan-jalan sendiri lagi. Waduh. Pak Bapeda kamu pastikan bagaimana cara pastikannya? Kalau memang sibuk daerah semua, ya suruh ikut dari begitu. Bagaimana misi kita ini? Kita sudah masuk ke arah teknologi, kita masih begini. Saya masih ragukan ini. Bisa visi kita ini bisa mendarat sampai ke Maroko. Jadi mohon maaf, itu koreksi yang Ibu sampaikan, karena bagi saya PJMD ini sangat penting. Sangat penting. Sehingga saya berusaha untuk hadir, untuk melihat, untuk mendengar nanti sampai kemana ini. Apakah dia bisa sampai ke bawah sesuai harapan kita, atau dia bisa terapung di atas, atau arahnya kemana-mana begitu. Jadi PJMD kita ini sangat penting, ya. Ibu harap staf ahli, gubernur nanti dibantu fasilitasi mengarahkan betul-betul masuk dalam rel, ya, masuk ke dalam rel supaya jangan sampai konektivitas kita ini tidak terwujud. Paham? Konektivitas kita tidak terwujud. Indonesia sudah mau naik ke bulan, kita masih mendarat di pakai kapal apa orang bilang, kapal kolik kan. Kalau orang gunung itu masih merayap naik gunung dari bawah harus ke atas. Seperti itu. Harus konektivitas kita sebagai suatu bangsa dan negara. Ada program yang bisa inovatif, kreativitas kita lakukan di daerah, tetapi ada program-program nasional, program prioritas yang harus konektivitasnya terjaga dari pusat sampai di daerah. Apalagi menghasilkan sebuah dokumen RPJMD, RPJMN sudah laksanakan ya di Bappenas. Ya, diturunkan ke bawah sampai dengan di kabupaten. Itu yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf apabila dengan penyampaian kami tidak berkenan, tapi maksud kami adalah semuanya untuk kebaikan kita bersama. Kemudian Mohon kesediaan Ibu untuk dapat membuka kegiatan musrembang PJMD kita pada pagi hari ini dengan pemukulan tifa. kita sama-sama sini ya, Pak Dinas. Ini tuh
silakan berdiri. Ya, selain program-program prioritas lain yang kita lakukan di Provinsi Papua Tengah, semoga dokumen yang akan dihasilkan di tahun ini 2025 untuk sampai dengan bonus demografi di 2045 untuk Indonesia, apa yang kita hasilkan 2 hari nanti benar-benar terdokumentasi untuk generasi muda kita ke depan sampai 2045. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, saya pejabat Gubernur Provinsi Papua Tengah pada hari ini Senin tanggal 13 Mei tahun 2025 dengan resmi 2024 dengan resmi membuka kegiatan Musrembang RPJMD untuk Provinsi Papua Tengah. Tuhan berkati. Hadirin, untuk mengakhiri rangkaian acara pembukaan Musrembang RPJM PD 2025-2045 Provinsi Papua Tengah, kita tutup dengan menyanyikan lagu Tanah Papua. Hadirin, silakan berdiri.
Hadirin silakan duduk kembali. Yang terhormat Ibu Pejabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, Bapak Ibu hadirin. Demikian rangkaian acara pembukaan musrembang pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan masuk pada pemaparan materi panel. Namun sebelumnya kepada Ibu Pejabat Gubernur, jika ada kegiatan selanjutnya kami persilakan untuk dapat melanjutkan aktivitasnya. Selanjutnya kepada Bapak Ibu hadirin kami mohon untuk tetap berada di tempat. Selanjutnya rangkaian acara kami persilakan kepada panitia. Kami mengundang Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita akan masuk pada pemaparan materi.